Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan pertemuan kedua ya sebetulnya ya, yang data itu. Yaitu kita akan membahas tentang pengantar sistem mata kuliah perancangan sistem informasi ya. Nama saya Muhammad Iqbal Yawan. Kampus kita Universitas Islam Nusantara, Teknik Informatika ya. Judulnya pengantar sistem analisis. Baik, dari definisi ini banyak yang bisa dikembangkan. Bahwa sistem analis ini kita perlu definisikan sebagai bahan pemikiran terhadap kajian-kajian dari perancangan sistem informasi ke depannya. Coba kita lihat, secara umum kita belum bicara menurut para ahli ya. Kita bisa tentukan bahwa definisi ini ternyata ada banyak juga yang bisa diuraikan dari sebuah sistem ya. Sistem sendiri artinya adalah himpunan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sistem. Kemudian suatu sistem terdiri dari yang pertama adalah elemen sistem, kemudian interkoneksi, dan boundary-nya atau batasannya. Nah, tujuannya Bapak Ibu ya. Tujuan yang pertama adalah tujuan dari sistem disebut juga sebagai misi. Nah, misinya itu apa? Yang pertama adalah dinyatakan dengan jelas oleh manajemen bisnis dan pihak yang berkepentingan. Ya. Kemudian merupakan titik awal dari proses perancangan. Maksudnya titik awal itu adalah ketika kita mau merancang sistem, kita sudah tahu garis besarnya itu apa, starting point-nya itu dari mana, ya. Kemudian menjadi dasar pengujian efektivitas sistem terhadap kesesuaian dengan tujuan. Kemudian harus ada dasar dari pengujian. Kemudian dalam arti yang lebih luas, sistem adalah solution to business problem. Jadi pada akhirnya sistem atau perancangan sistem adalah solusi dari permasalahan bisnis. Coba kita diskusikan, teman-teman. Istilah yang secara ringkas menjelaskan sistem perencanaan berikut ini yang benar. Nah, ini ya. Istilah yang secara ringkas menjelaskan sebuah sistem nih. Coba saya sudah diskusikan tadi beberapa definisi, beberapa tujuannya. Nah, coba kita lihat mana yang benar nih. Coba ada yang mau ini berpendapat silahkan raise hand ya, angkat tangan ya. Teman-teman harus aktif karena nilai keaktifan menjadi bahan penilaian. Coba kita lihat siapa yang bisa menjawab. A. Sistem mengacu hanya pada bagian perangkat besar yang mana mendukung sistem secara terpisah seperti data, orang, fasilitas, material, dan lain-lain. Hampir benar, cuman hati-hati dengan istilah hanya ya. Sistem mengacu hanya pada bagian perangkat besar, tidak ya. Sistem itu adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen. Komponen kecil, komponen besar, komponen penting, tidak penting, semuanya itu semuanya terkait, satu keterkaitan. Kemudian suatu sistem hanya dapat didefinisikan sebagai satu cara atau sebagai fisikal. Kemudian suatu sistem hanya terdiri dari kumpulan hardware dan software. Maksudnya hanya ini adalah ini sebenarnya sudah betul ya. Sistem terdiri dari kumpulan hardware dan software. Tapi kembali lagi kita jangan terkecoh dengan istilah hanya ya. Ini masih kurang tepat. Kemudian yang D, suatu sistem hanya dapat didefinisikan dengan satu cara atau functionality. Kurang tepat juga. Dalam arti yang lebih luas, suatu sistem menyediakan solusi kepada masalah bisnis. Yang A itu terkecoh dengan kata hanya ya. A, B, C, D sama ya. Yang E itu secara general bisa diartikan seperti itu. Benar ya. Bahwa dalam artian luas, suatu sistem ya menyediakan solusi kepada masalah bisnis. Sistem alamiah dan sistem buatan. Nah, ini ada dua sistem, teman-temannya. Natural system dan sistem buatan. Untuk penjelasannya, kita akan bahas di pertemuan berikut. Terima kasih. Silakan ajukan pertanyaan. Kalau tidak, kita bahas di sistem litera ya untuk diskusinya. Silakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.